Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam rahayu, selamat datang, selamat berjumpa lagi bersama Gus AA dalam channel Tanda Tanya Politik, semakin gila semakin asik. Yang asik biasanya yang gila-gila, yang gila-gila kelihatannya asik. Teknologi diciptakan oleh orang gila sehingga kita bisa asik seperti sekarang ini. Barusan saya membaca sebuah berita yang tentu saja membuat para pendukung Ganjar terkejut, minder. Gundah gulana, bingung, kepala pening, encok, tuur noroktok, gara-gara si goblok. Ya, kata Denny JA bahwa andaikan Anies Baswedan ini tidak nyapres, maka Prabowo akan menang mudah. Terus ada lagi seorang indigo meramal juga bahwa presiden di 2024 itu adalah keturunan orang Cina, artinya Prabowo. Survei menyimpulkan seperti itu wajar. Tapi jangan kepedean. Kenapa jangan kepedean? Karena sudah bertahun-tahun saya menjadi saksi. Tidak ada satupun survei yang bisa dengan tepat menyimpulkan bahwa si A bakal menang, si B bakal kalah. Ya, semuanya tergantung situasi nanti, perkembangan politik yang terjadi di 2024. Kenapa? Satu, cawapresnya belum ada. Belum ada. Baru bakal cawapres doang yang ada. Bakal capres dan bakal cawapres doang. Bahkan bakal cawapres belum ada, dari masing-masing kandidat belum ada. Yang ada itu cuma baca pres doang. Jangan gitu-gitu amat lah Denny JA. Kan bakal cawapresnya belum ada di tiap kandidat. Kok sampai beraninya mengatakan bahwa Prabowo akan menang mudah? Ya belum tentu atuh. Yang menentukan itu nanti siapa cawapres dari masing-masing kandidat. Siapa cawapres Prabowo dan siapa cawapres Ganjar Pranowo. Terlalu dini menyimpulkan Prabowo akan menang mudah. Jangan kepedean, nanti malu seperti Ustadz Abdul Somad, seperti Ustadz Abdul Adi Hidayat. Sudah menjatuhkan harga dirinya, menjatuhkan kehormatannya di hadapan Prabowo, bahwa Prabowo akan menang di 2019, ternyata kalah.
Kan nanti kasihan bro. Ya, nanti kalau kampanye barulah 30% benar, meskipun 70% salah. Jangan dulu menyimpulkan yang aneh-aneh, hei Denny JA. Gak ada yang akurat survei itu. Kenapa? Karena 1.000 orang tidak mewakili 200 juta orang. Percaya sama saya. Dan ingat, yang namanya pemilih bukan angka. Yang namanya pemilih bukan batu. Bisa berubah-ubah tergantung situasi dan kondisi nantinya. Coba pakai metode ilmiah. Jangan pakai metode alamiah, akal-akalan. Ya saya cuma bisa tertawa saja. Wong Denny JA ini survei bayarannya Prabowo wajar. Menjagokan Prabowo menang itu wajar. Padahal yang paling real itu, kalau seseorang capres bertahun-tahun bisa top survei, maka dia dipastikan akan jadi presiden. Sementara Prabowo kan baru Denny JA dan LSI. Yang lainnya memenangkan Ganjar. Dan itu pun surveinya terbaru hari ini, tahun-tahun ini gara-gara Pildun. Tapi gak ngaruh bro, Pildun juga gak ngaruh. Kalau saya yang meramal udah pasti presiden itu Ganjar Pranowo. Bisa dibuktikan secara ilmiah. Tanpa perlu ada survei, dengan hitungan warung aja sudah ketahuan. Wah Ganjar pasti menang. Mau bukti, satu, PDIP punya suara kurang lebih 20%. Andaikan yang memilih nanti misalkan 200 juta orang, maka suara PDIP yang pasti memilih Ganjar itu sekitar 40 juta orang. Udah di tangan kalau Ganjar. 40 juta orang sudah di tangan. Belum dari NU. Ganjar kan keluarga pesantrenan. Kakek Ganjar punya pesantren. Istri Ganjar, cucunya kiai, pendiri P3, pesantren tersohor juga. Karena dua-duanya orang NU, ya sudah dipastikan Ganjar itu pasti didukung penuh oleh NU. Ya anggaplah 80% orang NU. Berapa banyak orang NU? 100 juta. 80%-nya 80 juta. Berarti 80 juta tambah 40 juta 120 juta. Sudah lebih 50%. Sudah menang Ganjar mah. Belum nanti ada debat kandidat. Belum nanti misalkan cawapres adalah cawapres Ganjar adalah Mahfud. Udah jelas. Ya anggaplah dari swing voter itu dapat 20%. 20% dapat 10%. 10% kali 200 juta sudah 20 juta. Bukan, sisanya itu kan 120 juta nih. Berarti 60 juta. Ya anggap aja dapat 10% dari 60 juta lah. Berarti dapat 6 juta lah. Suara swing voter itu pilih Ganjar. Ganjar udah menang bro, udah di atas 50%. Dengan hitung-hitungan warung aja udah ketahuan siapa pemenangnya.
Nah sekarang ada lagi yang meramal, seorang indigo, bahwa yang jadi Presiden 2024 adalah Prabowo. Ya jangan pede dulu, nanti malu kayak Ki Gendeng Pamungkas yang meramal Jokowi akan mati, ternyata dia sendiri yang mati. Nanti kayak kata Mbak Yu 2019 Jokowi akan tumbang, malah dia yang tumbang. Ya ginilah, ketika Emeril putra sulungnya Ridwan Kamil hilang di Swiss, semua paranormal, semua dukun, semua kiai-kiai makrifat meleset semua, kecuali Gus Aa. Gus Aa akurat. Kenapa? Karena ngomong di bendungan, ada di bendungan. Cuman ketika dilihat bendungannya ada dua, depan belakang, depan belakang, depan belakang, bingung. Akhirnya saya menentukan depan, ternyata ketemunya di belakang. Jadi yang paling akurat meramal itu siapa? Ya Gus Aa. Sama yang dari Bali itu kan, itu akurat itu. Yang paranormal hujan itu pawang hujana, itu akurat. Saya akurat, yang lain lewat. Jadi sorry aja bro. Meskipun indigo, kalau tidak punya pengalaman keakuratan, ya kelihatannya bego. Kalau saya, hitungan saya jelas. Dari tanggal lahir Ganjar, angka 8. Tanggal 17 Agustus, angka 8. Sudah, Ganjar itu udah TOP BGT, wow banget. Dari semua sisi itu, ya Ganjar menang. Jadi kita itu meramal tidak hanya secara spiritual, tetapi juga secara ilmiah, hitungan-hitungan. Jelaslah, Ganjarlah pemenangnya, Ganjarlah presidennya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.